Selamat datang di channel Mister Salto. Dari segi bahasa, ada dua istilah yang berbeda, yaitu laut dan lautan. Laut itu digunakan untuk mewakili wilayah air yang berukuran lebih kecil, serta pulau-pulau dan semenanjung di sekitarnya, seperti Laut Cina Selatan. Sedangkan lautan hanya ada 5 wilayah air di bumi yang masih diperdebatkan layak atau enggak untuk dikategorikan sebagai lautan. Yang pertama adalah Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Arktik, dan yang terakhir adalah Samudra Selatan atau Samudra Antartika. Mengapa kita menyebut semua lautan itu dengan nama yang seperti itu? Mari kita cari tahu tentang sejarah semua lautan besar di dunia. Check this out. Samudra Arktik itu dinamai menurut kutub utara bumi yang kita sebut kawasan Arktik, yang meliputi 8 negara, yaitu Denmark, Kanada, Rusia, Islandia, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Amerika Serikat. Istilah Arktik itu berasal dari istilah Yunani Arktikos, yang berarti dekat beruang di utara. Akar kata dari istilah ini adalah Arktos atau beruang. Tapi mengapa beruang? Pendapat yang paling populer menyebutkan nama daerah ini dipilih karena hanya di sini beruang kutub bisa ditemukan. Tapi pandangan ini kurang akurat. Sebenarnya nama Arktik digunakan karena di langit daerah ini rasi bintang yang dikenal sebagai Ursa besar dan Ursa kecil selalu terlihat. Ursa adalah istilah dari bahasa Latin yang memiliki arti beruang. Lautan terbesar kedua di dunia, yaitu Samudra Atlantik, dinamai menurut kisah mitologi Yunani yang ditulis oleh seorang penulis bernama Stesichorus yang hidup sekitar 630 sebelum Masehi sampai 555 sebelum Masehi, yang menceritakan kisah makhluk raksasa bernama Atlas. Setelah perang antara para raksasa dan para dewa Yunani, para raksasa yang dikalahkan dibawa ke pengadilan dan dihukum karena mengkhianati posisi para dewa dan dewi. Atlas itu kemudian divonis harus memanggul dunia seumur hidupnya. Lokasi di mana Atlas diyakini menjalani hukumannya dikelilingi oleh air yang disebut Atlantikal Pelagie atau Laut Atlas. Dari sinilah nama Atlantik itu diambil. Nama itu telah mengalami perubahan bahasa menjadi beberapa varian yang berbeda seperti Laut Atlantis. Sebelum ejaannya dalam bahasa Inggris ditulis sebagai Atlantik. Nama Atlas tidak hanya digunakan sebagai nama wilayah laut ini, tetapi nama Atlas itu juga digunakan sebagai referensi untuk peta dunia. Tidak seperti dan berbeda dari semua lautan yang sebelumnya, Samudra Hindia adalah satu-satunya wilayah perairan yang dinamai berdasarkan area atau daratan yang ada di dekatnya. Awalnya masyarakat barat menamakan kawasan lautan ini sebagai Samudra Timur. Setelah proses eksplorasi, catatan resmi sering menyebut wilayah lautan ini sebagai Oceanus Orientalis Indicus atau Samudra Hindia Timur. Semua karena adanya peradaban di daerah ini, peradaban Indus sekitar tahun 3300 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Orang Indus menamai komunitas mereka dalam istilah lokal Sindhu atau sungai, yang berarti orang sungai. Karena pertemuan masyarakat di sana dengan para penjelajah dari barat, para peneliti geografi barat mulai menyebut mereka sebagai Indus. Penggunaan istilah untuk mewakili wilayah di bagian timur bumi diperluas hingga cakupan wilayah di sekitar Indonesia Raya. Sungai sepanjang 3180 km yang didiami masyarakat Indus itu masih eksis sampai saat ini. Itu melintasi beberapa negara seperti Cina, India, dan Pakistan.
Sedangkan penggunaan nama Samudra Hindia pertama kali tercatat secara resmi pada tahun 1515 berdasarkan sejarah dan keterkaitan peradaban Indus dengan wilayah itu. Samudra Pasifik adalah wilayah lautan terbesar di bumi. Tetapi nama yang digunakan untuk menyebut wilayah ini berasal dari kebetulan. Dari segi bahasa, Pasifik berasal dari istilah Prancis yang berarti membawa kedamaian atau ketenangan. Istilah ini berasal dari kombinasi istilah Latin Pacificus. Catatan resmi itu menunjukkan jika penggunaan istilah ini pertama kali tercatat sekitar tahun 1540 sampai 1550 untuk menyebut nama wilayah lautan ini. Bagaimana istilah Pasifik menjadi kata benda? Semuanya itu berawal dari penjelajahan Fernão de Magalhães atau lebih dikenal sebagai nama Ferdinand Magellan. Ketika mencari kepulauan Maluku dalam upaya mendapatkan rempah-rempah yang kemudian dianggap sangat berharga, sama berharganya seperti emas. Ferdinand diberitahu tentang pulau itu dari seorang teman bernama Francisco Serrao, ekspedisi Portugis yang bertugas menjelajahi daerah sekitar Maluku. Untuk mendapatkan posisi Maluku yang sebenarnya, Ferdinand memulai ekspedisi dari Spanyol pada tahun 1519 dengan 5 kapal. Setelah menempuh perjalanan yang sulit selama 38 hari, Ferdinand akhirnya tiba di sebuah daerah yang perairannya tenang dan damai. Berdasarkan posisi saat itu, Ferdinand mencatat wilayah itu sebagai Mare Pacificum atau lautan yang damai. Setelah mengukir sejarah sebagai penjelajah barat pertama yang tiba di wilayah itu, istilah Ferdinand yang digunakan untuk menyebut wilayah lautan mulai banyak digunakan di kalangan penjelajah barat lainnya yang pada akhirnya memunculkan popularitas Samudra Pasifik atau Pacific Ocean. Istilah Samudra Antartika telah lama digunakan untuk merujuk pada perairan di sekitar Antartika, tetapi telah gagal disetujui oleh sebagian besar peneliti laut. Penggunaannya hanya dipraktekkan secara informal selama beberapa dekade karena upaya untuk memberi nama dalam bentuk formal belum menemukan kata akhir. Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat telah mengakui penggunaan istilah Samudra Antartika sejak 1999. Tapi Badan Penelitian Kelautan terbesar di dunia yang diikuti oleh 68 negara anggota tidak mengakui penggunaannya karena gagal mendapatkan dukungan mayoritas negara anggota. Jadi nama Samudra Antartika tetap menjadi nama yang paling populer meskipun akurasinya itu tetap diperdebatkan. Kecuali para peneliti di bawah National Geographic Society, mereka telah secara resmi mendeklarasikan penamaan lautan sebagai Samudra Selatan pada 8 Juni 2021. Mungkin karena mereka merasa prosedur dari IHO terlalu sulit untuk situasi itu. Adapun nama Antartika, istilah aslinya adalah tidak ada beruang. Dan dari mana istilah ini berasal? Apakah kalian ingat hubungan antara rasi bintang Ursa besar dan kecil dan asal-usul nama wilayah Arktik? Antartika membawa makna yang berlawanan dengannya, di mana bintang-bintang yang diyakini membawa simbol beruang tidak terlihat di sana. Sehingga nama Antartika digunakan untuk menyebut daerah yang terletak di kutub selatan bumi. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.